Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan serta meminta doa untuk kemudahan serta keberkahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan belajar bab statistika. Yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tabel distribusi frekuensi serta penggambarannya pada grafik histogram. Dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tentunya pertama, siswa mampu menentukan tabel distribusi frekuensi dari data kelompok yang disajikan. Lalu yang kedua, siswa mampu menemukan informasi dari tabel distribusi frekuensi yang sudah diperoleh. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat diagram histogram dari tabel. Kita masuk ke pembelajaran dengan diagram alur konsep penyajian data sebagai berikut. Dari data berkelompok, kita sajikan ke dalam penyajian data di mana terdapat dua hal, yaitu pertama tabel distribusi frekuensi, kemudian di dalam grafik di sini ada tiga grafik histogram, poligon frekuensi, dan OGAP. Tapi pertemuan kali ini kita akan belajar grafik histogram terlebih dahulu. Baik, pertama terlebih dahulu nih, pengertian penyajian data. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data yang akan kita pelajari hari ini adalah mengolah dan menyajikan data dari data berkelompok ke dalam distribusi frekuensi dan mencari informasi yang ada pada tabel yang diperoleh. Nah, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ialah pengorganisasi data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Tabel tersebut akan mempermudah pengguna data untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada beberapa langkah penyelesaian. Langkah pertama yaitu menentukan jangkauan atau J. J di sini artinya data maksimum atau data paling besar dikurang data minimum atau data yang paling kecil. Kedua, menentukan banyak kelas atau K. Di sini ada sudah rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, untuk menghitung ini nanti kalian bisa ketik di kalkulator. Lalu yang ketiga, menentukan panjang kelas atau P, di mana rumusnya jangkauan J dibagi banyak kelas. Yang keempat, interval kelas. BB di sini ialah batas bawah sampai BA, batas atas. Nah, di mana BB atau batas bawah ini ialah data terkecil. Nah, untuk BA, batas atas ini ada rumusnya, di mana BB ditambah P kurang 1, batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1. Lalu yang terakhir, menghitung frekuensi tiap kelas. Baik, kita masuk ke contoh agar lebih memahami. Buatlah tabel frekuensi dari data nilai ulangan harian anak SMA kelas 12. Nah, di sini nilai-nilainya ada yang dapat 68, 52, dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian, alangkah baiknya nilai-nilai ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah,
tadi Ibu sudah urutkan dan seperti ini urutannya. Ada nilai yang terkecil itu 52 dan nilai paling tinggi ialah 86. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan tabel frekuensi. Langkah yang pertama, menentukan jangkauan. Rumusnya J sama dengan data maksimal dikurang data minimal. Nah, kita tadi tahu data terkecilnya itu 52 dan data terbesar atau nilai yang terbesar itu 86. Kita kurangkan nih. J sama dengan 86 dikurang 52 ialah 34. Jadi jangkauan atau J-nya sama dengan 34. Lalu lanjut, menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas itu ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N di sini ialah jumlah siswanya. Nah, di sini kita lihat dari nilai-nilai yang disajikan ini ada 27, berarti di dalam kelas ada 27 siswa. Jadi 1 ditambah 3,3 log 27. Hasilnya itu 5,7. Nah, kita bulatkan jadi 6. Jadi banyak kelas K sama dengan 6. Lalu lanjut, menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas di sini rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 34 dibagi banyak kelasnya itu 6. 34 dibagi 6 sama dengan 5,6. Nah, kita bulatkan lagi jadi 6. Kemudian mencari interval kelas atau kelas interval. Nah, kelas interval di sini ialah batas bawah BB sampai batas atas BA, di mana BB itu ialah batas bawah atau nilai terkecil, data terkecil. Nah, kita tahu data terkecil tadi ialah 52. Batas atasnya itu rumusnya batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1 sama dengan 52 ditambah 6 kurang 1, 52 ditambah 5 sama dengan 57. Jadi batas kelas pertama, kelas 1 itu ialah 52 sampai 57, sampai seterusnya hitung satu persatu. Berikutnya sampai ke kelas 6. Nah, kenapa sampai kelas 6? Karena pada poin yang kedua menentukan banyak kelas itu K-nya sama dengan 6. Jadi hanya ada kelas 6. Jadi dapat diketahui kelas pertama 52 sampai 57, kelas 2 58 sampai 63, kelas 3-nya 64 sampai 69, kelas 4-nya sama dengan 70 sampai 75, kelas 5-nya 76 sampai 80, kelas 6 nilai 81 sampai nilai 86. Dan semua kelas ini sudah menyangkut dengan nilai yang disajikan. Nah, lanjut yang ke-5, ini menentukan frekuensi tiap kelas. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih, kelas 1-nya 52 sampai 57 sampai kelas ke-6 81 sampai 86. Nah, ini berikut nilai yang tadi yang sudah kita urutkan. Nah, kita buat nih ke tabel. Nah, tabel yang pertama isinya nilai. Kita masukkan tadi 52 sampai 57 sampai 81 sampai 86. Nah, frekuensi atau nilai yang ada, nilai yang 52 sampai 57 itu ada berapa? Nah, pada tabel yang sudah kita urutkan itu ada 52 dan 55. Nah, berarti ada 2. Berarti frekuensinya itu 2. Lalu kemudian nih, 58 sampai 63. Nah, kita hitung 58-nya sampai 63. Kita ketahui itu ada 8. Lalu nilai dari 64 sampai 69. 64 sampai 69. Kita hitung ada 7. Ada 7 siswa yang mendapatkan nilai antara 64 sampai 69 seperti itu. Naklah, kita lanjut nih, 70 sampai 75 ada 6 siswa. Kemudian nilai 76 sampai 80 ada 2 siswa, dan nilai 81 sampai 86 ada 2 siswa juga. Nah, tabel inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini,
ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh. Dengan catatan di sini karena ini kan nilai matematika ya. Nah, KKM-nya itu atau nilai agar lulus itu adalah 70 minimal. Nah, jadi catatan yang pertama nih atau informasi yang pertama bisa kita dapatkan yaitu pada tabel kita dapat ketahui ada 17 siswa yang tidak mencapai nilai KKM. Benar tidak? Jumlah siswa yang tidak lulus itu ada 2 ditambah 8 itu 10, 10 ditambah 7, 17. Jadi ada 17 siswa yang tidak mencapai nilai KKM. Kemudian yang kedua dapat kita ketahui ada 10 siswa yang lulus. Kan tadi ada 27 siswa, 17 yang tidak lulus berarti ada 10 siswa yang lulus. Nah, pada tabel juga terdapat nih kita tahu 2 siswa itu mendapatkan nilai terendah dan 2 siswa lagi mendapat nilai tertinggi. Nah, kita lanjut histogram. Kita masukkan tabel distribusi tadi ke histogram, ke grafik histogram. Nah, histogram itu apa? Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi yang menunjukkan frekuensi dari nilai yang diwakili. Nah, pembuatan diagram histogram dari tabel distribusi frekuensi ini diperlukannya batas kelas. Batas kelas itu apa? Batas kelas itu isinya ialah batas tepi bawah dengan batas tepi atas. Apa itu batas tepi bawah? Batas tepi bawah ialah batas bawah dikurang 0,5 dan batas tepi atas ditambah 0,5. Jadi ini tadi 52 sampai 57 batas tepi bawahnya berarti 51,5 sampai 57,5 dan sampai ke kelas 6 begitu seterusnya. Dari tabel distribusi frekuensi nah kita masukkan batas kelas tadi di sini di samping nilai. Bagusnya di situ. Nah, maka gambar histogramnya sebagai berikut. Nah, dengan judul nilai ulangan harian matematika anak SMA. Nah, untuk sumbu Y itu isinya frekuensi dan sumbu X itu isinya nilai siswa. Baik, karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir, maka sebelum Ibu akhiri di sini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita peroleh. Dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi memerlukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jangkauan atau J, di mana rumusnya data maksimal dikurang data minimum, data paling besar dikurang data paling kecil. Lalu yang kedua, menentukan banyak kelas atau K dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Lalu yang ketiga, menentukan panjang kelas atau P, di mana rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Lalu yang keempat, interval kelas. Interval kelas ini ialah batas bawah sampai batas atas, BB sampai BA. Di mana BB atau batas bawah ini ialah data terkecil, data paling kecil. Lalu BA-nya diperoleh dari batas bawah ditambah P dikurang 1 ditambah panjang kelas dikurang 1. Lalu yang kelima, menghitung frekuensi tiap kelas dari data yang disajikan. Lalu dalam pembuatan diagram histogram dari tabel distribusi frekuensi itu diperlukannya batas tepi bawah di mana rumusnya batas bawah dikurang 0,5 dan batas tepi atas itu artinya batas atas ditambah 0,5. Baik, agar setelah ini anak-anak ibu tetap belajar, maka di sini ibu berikan PR, pekerjaan rumah. Kerjakan ya nak. Pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Oh iya, pertemuan berikutnya kita akan belajar, kita akan melanjutkan tentang bagaimana penggambaran tabel distribusi frekuensi ini ke dalam poligon frekuensi serta OGAP. Baik, sebelum ibu akhiri, marilah kita bersama-sama sekali lagi menadahkan tangan dan berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu akhiri, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.